Eka hadir, Satya Hadir, Sir. Satya hadir, Umi hadir, Queen Hadir. Kia Hadir. Radit Hadir. hadir, Rizik hadir, Sir. Rizik. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa di sini di depan? Kiwi, Sir. Kiwi ya? Iya, Sir. Kenapa Kiwi? Sakit? Kiwi apa? Sakit, ini sakit. Iya, Sir. Oke, baik. Kiwi sakit ya? Iya, Sir. Hadir. Baik. Kita masuk saja, kita langsung saja. Di pertemuan kita pada pagi hari ini kita akan masuk ke materi pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Komputernya sudah menyala semua kan? Hadir. Oke. Nah, baik. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan konsep dasar kecerdasan artifisial dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita akan belajar sebentar mengenai konsep dasar kecerdasan artifisial, ya. Yang kedua adalah mengoperasikan perangkat atau aplikasi berbasis AI sesuai prosedur. Nah, jadi sebentar saya akan pandu kalian untuk menjalankan atau mengoperasikan salah satu aplikasi berbasis AI yaitu ChatGPT. Pernah dengar ChatGPT? Pernah. Pernah ya? Oke, baik. Ada yang sudah pernah pakai ChatGPT? Sudah. Sudah? Ya. Oke. Kebanyakan sudah pernah ya? Hadir. Oke, baik. Nah, bagaimana AI mempengaruhi cara kita bekerja dan belajar? Bagaimana kira-kira AI itu bisa mempengaruhi cara kita bekerja dan belajar? Ada yang bisa dipaparkan? Cara AI, cara kita bekerja dan belajar menggunakan AI, atau cara AI mempengaruhi kita bekerja. Misalnya kalian lagi kerja tugas, kan? Kalian belajar, kalian tidak tahu jawabannya itu apa sebenarnya, kalian kurang paham. Kalian bisa menggunakan AI, bisa ChatGPT, bisa Gemini, atau kalau kalian mau buat desain bisa kalian pakai Canva AI, ya. Canva AI itu bisa kalian tinggal masukkan perintah saja, langsung akan muncul nanti gambarnya sesuai yang kalian inginkan, ya. Yang kedua, apakah semua penggunaan AI bermanfaat? Kira-kira AI bermanfaat semua tidak? Ada yang tidak bermanfaat? Apanya? Jadi salah gunakan. Ya, AI bisa disalahgunakan ya. Jadi bisa cari hal-hal yang tidak seharusnya. Biasanya hacker-hacker ini, kalau AI hacker ini. Nah, selanjutnya saya akan putarkan sebuah video tentang AI. Nanti saya harap kalian bisa menyimak dan bisa mengambil materi atau kesimpulan dari video yang saya putarkan ya. Hadir. Saya bukakan dulu video YouTube-nya ya. Silakan diperhatikan ya videonya ya. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga.
Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya, AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya, AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya, AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola resiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal, serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik,
AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahasan lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi AI tetap memiliki batasan dan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau mengembangkan AI yang seperti apa? Yuk, tulis pengalaman dan idemu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Nah, baik. Itu tadi video singkat tentang pengenalan AI ya. Jadi, kalian sudah gunakan AI yang mana semua? ChatGPT. Selain ChatGPT apa lagi? AI. Gemini AI, apa lagi? Meta AI. Meta itu di mana? WhatsApp. Di WhatsApp ya. Yes, sir. Ada yang pernah gunakan Google Maps? Ada, sir. Google Maps. Tadi dijelaskan tadi ya kalau Google Maps itu salah satu bentuk atau produk dari AI. Contohnya kita buat perjalanan, kita bisa tentukan titik awalnya misalnya SMA Lab School, titik akhirnya misalnya di rumahnya kalian. Rutenya itu termasuk AI, jadi bisa memperkirakan berapa jarak tempuhnya dan berapa lama waktu dibutuhkan untuk bisa sampai di rumahnya kalian. Itu termasuk AI ya. Ternyata banyak sekali AI yang sudah kita gunakan di kehidupan sehari-hari tanpa sadar ya. Kalian pasti hanya tahunya kayak cuman Meta AI, kemudian ChatGPT, Gemini. Kalau sebenarnya banyak sekali produk-produk dari AI yang sudah kita gunakan sehari-hari, cuma kita tidak sadar ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar atau kita akan mencoba mengoperasikan ChatGPT ya. Silakan dibuka di komputernya, silakan dibuka Google. Silakan kalian buka Google, kemudian pencariannya ChatGPT. Coba cari ChatGPT. Bisa? Google ya, open. Ya. Sudah? Sudah semua? Ya. Silahkan buka ChatGPT. Bisa kalian langsung chat di searching. Langsung kalian ketik di searching. Cari ChatGPT. Ya. Di mana? Kenapa? Sudah keluar ChatGPT-nya? Nah, login. Ya, silakan login. Kalau disuruh login, bisa kasih keluar saja, kasih login. Kalau kalian mau login, ini caranya ya. Kalian harus daftar akun terlebih dahulu, kemudian pilih model yang tersedia, misalnya ChatGPT 5 untuk kemampuan lebih canggih. Jadi ChatGPT yang paling canggih sekarang itu adalah ChatGPT versi 5-nya ya. Itu adalah aplikasi terbaru dari ChatGPT atau versi terbaru dari ChatGPT. Semua sudah buka ChatGPT? Oke, sekarang kita masuk ke tahap kedua. Nah, merumuskan pertanyaan atau perintah. Gunakan bahasa yang jelas, spesifik, dan ringan. Kemudian sertakan konteks jika diperlukan, misalnya tujuan format dan tingkat kedalaman jawaban. Contohnya, jelaskan AI, misalnya jelaskan apa yang dimaksud dengan bahasa Indonesia. Contohnya ya, itu sifatnya umum. Bisa kalian buatkan konsep secara singkat, misalnya buatkan penjelasan konsep dasar AI untuk siswa SMA dalam 5 poin singkat. Misalnya, apa itu? Jelaskan apa itu bahasa Indonesia, buatkan penjelasannya sebanyak 2 poin. Nah, itu spesifik. Kalau umum, apa itu bahasa Indonesia? Nanti akan dijawab secara panjang. Kalau kalian mau
semua itu bisa kalian jelaskan, cari di ChatGPT itu. Kalau kalian cuma tulis jelaskan bahasa Indonesia itu apa, dia akan jawab secara panjang. Kalau misalnya kalian butuh jawaban yang lebih spesifik, kalian bisa cari lebih spesifik lagi. Misalnya bahasa Indonesia, jelaskan bahasa Indonesia, tujuannya apa, latar belakangnya apa, kemudian pemanfaatannya di mana semua misalnya ya. Karena bahasa Indonesia itu bukan cuma di Indonesia dipakai ya, tapi luar negeri juga ada pakai bahasa Indonesia. Bisa ini ya? Bisa. Kemudian, nah mengirim prompt. Prompt itu apa? Prompt itu adalah perintah yang sudah kalian ketik tadi. Nah kalian bisa pilih pilih enter atau kalian pilih tombol send yang ada di ChatGPT tadi. Sudah? Bukan cuma bahasa Indonesia, tadi kalian bisa cari apapun yang kalian mau. Misalnya siapa itu Big Bang atau siapa itu misalnya Cherry Bell gitu mungkin ya. Siapa itu NCT mungkin ya. Ya terserah kalian. Misalnya kayak terserah kalian. Misalnya buatkan saya list idol K-pop generasi kedua dengan setelah lagu-lagunya. Nah, bisa ya? Kalau kalian K-popers. Terserah kalian. Kalau sudah selesai kalian ketik di kolom chat, bisa kalian langsung kirim di sini tombol send atau tekan enter ya. Sudah semua? Sudah. Apakah jawabannya sudah keluar? Sudah. Sudah. Nah, kalau sudah keluar jawabannya, silahkan kalian baca dan kalian evaluasi, kalian lihat apakah sudah sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Sesuai. Apakah sudah sesuai dengan apa yang kalian mau? Silahkan kalian baca sampai bagian bawahnya ya. Nah, lintang sudah keluar ya. Ya, silahkan lintang cross check lagi deh. Itu semua isinya apa? Apakah sesuai dengan apa yang lintang mau atau belum? Kalau belum selesai atau kalau belum sesuai dengan apa yang lintang inginkan atau Ranti inginkan, bisa kalian tambahkan lagi perintahnya. Misalnya kurang lengkap, bilang atau kalian mau yang lebih versi pendeknya, tulis di situ di bawahnya lagi. Buatkan versi singkat dan padat. Nah, bisa. Atau kalian bisa membuat untuk dia lebih kompleks lagi, misalnya sama pertanyaannya, misalnya penggunaannya belum jelas, misalnya penggunaannya di mana lagi gitu. Kalian bisa buat yang lebih spesifik lagi ya. Kalau sudah selesai, nah itu nanti akan muncul. Nanti kalian akan buatkan perintah. Apakah kalian membuatkan versi Word, tabel, daftar poin, teks naratif, kemudian file Word, PPT dan sebagainya. Bisa kalian buatkan untuk memudahkan kalian mengerjakan tugas. Misalnya ini tugas bahasa Indonesia misalnya tuh. Kalau sudah keluar semua apa yang kalian inginkan ChatGPT, kalian kasih scroll ke bawah. Nanti buatkan perintah baru, misalnya buatkan versi Word atau buatkan versi PDF-nya, baru kirim lagi. Atau buatkan PPT-nya, baru kirim lagi. Kalau sudah nanti akan muncul. Coba klik buatkan PPT-nya atau buatkan Word atau buatkan versi PDF-nya sudah? Sudah keluar? Ada nanti tulisannya nanti file-filenya itu warna biru. Nah, nanti itu bisa kalian download. Bisa kalian download ya. Bisa download atau suruh login. Sudah muncul? Disuruh login. Nah, itu berarti memang kalian harus login. Tapi kalian tidak usah login kalau kalian tidak mau ya. Nanti kalian pakai laptop atau pakai HP yang kalian di rumah saja ya. Nah, setidaknya kalian sudah bisa menggunakan ChatGPT. Jadi kalau misalnya informasinya belum lengkap, kalian bisa tambahkan perintah. Kalau misalnya disuruh tugas buatkan makalah tentang ini, misalnya tuh kalian bisa buat di ChatGPT supaya lebih singkat. Tapi harus di cross check juga isinya. Jangan sampai isinya tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan ya. Kalau sudah kalian bisa buat formatnya baik itu PDF, Word, Excel, tabel dan sebagainya. Kalau sudah bisa di-download dan file downloadnya akan tersimpan di folder download atau di folder yang kalian inginkan ya. Nah, sudah selesai sepertinya. Nah, hindari berbagai informasi pribadi sensitif ya. Jadi jangan pernah kalian mengupload passwordnya kalian atau foto KTP-nya kalian di ChatGPT ya. Karena itu bisa mempengaruhi keamanan datanya kalian. Bisa saja datanya kalian nanti dipakai untuk pinjol mungkin, atau dipakai untuk
apa gitu ya. Ya. Nah, jangan sampai kalian upload data pribadi kalian. Kemudian gunakan ChatGPT atau gunakan AI secara positif, tujuan positif ya. Jangan cari hal-hal yang tidak baik ya. Kemudian verifikasi informasi penting dengan sumber resmi. Jadi kalau kalian sudah dapat infonya, sudah keluar itu perintah yang kalian inginkan, kalian harus cross check lagi apakah itu sesuai dengan apa yang dari sumber resminya. Kalau ada sumber yang ditemukan, kalian harus searching juga sumbernya ya. Jangan sampai kalian dapat sumber yang abal-abal atau sumber tidak terpercaya ya. Jadi harus diverifikasi dulu informasinya betul tidak. Kemudian penggunaan lanjutan, gunakan pekerjaan terulang jika ingin memperdalam topik. Gabungkan dengan data eksternal jika perlu. Misalnya kalian bisa juga upload file. Kalau misalnya kalian upload file, kalau misalnya kalian disuruh buat rangkuman. Misalnya ada guru buatkan rangkuman dari jurnal ini. Kalian bisa pakai ChatGPT juga. ChatGPT itu tuh ada tanda tambah di situ, plus di situ. Kalian bisa klik itu, baru nanti akan muncul pilihannya tambahkan dokumen, foto atau diupload. Kalian tinggal tambahkan di situ, baru kalian tambahkan perintahnya tadi. Misalnya jurnal, buatkan rangkuman jurnal ini lengkap dengan daftar pustakanya, atau teori ini disorot, misalnya teori tentang perubahan iklim, kalian bisa sorot di situ ya. Kemudian gabungkan dengan data eksternal tadi ya. Manfaatkan role play kamu sebagai guru geografi atau sosial geografi untuk hasil sesuai dengan konteks. Jadi sesuaikan dengan konteks yang kalian inginkan tadi. Kalau misalnya belum sesuai, kalian bisa tambahkan kayak buat rangkum jurnal ini berdasarkan materi ini misalnya. Misalnya kalian disuruh buat makalah geografi. Saya adalah siswa SMA. Ditugaskan untuk buatkan saya tugas geografi materinya ini, buatkan makalahnya dan strukturnya jelas. Kalau misalnya kalian sudah send, sudah muncul, masih belum sesuai dengan apa yang kalian inginkan, bisa kalian kasihkan tambahkan lagi perintah yang lain supaya langsung semua langkah-langkahnya masuk, gitu ya. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Iya, Sir. Sudah semua kalian punya? Sudah? Rizik sudah? Radit punya sudah, Dek? Jadi kalian kalau mau login bisa login ya, kalau tidak mau login juga tidak apa-apa. Nanti kalian login di HP-nya kalian bisa, atau di komputernya kalian. Yes, Sir. Nah, coba kita di ChatGPT sebenarnya bisa juga buat gambar. ChatGPT bisa juga buat poster ChatGPT. Coba kalian buat poster di ChatGPT. Misalnya saya adalah seorang arsitektur, buatkan saya poster tentang apa ya bagusnya ya? Buatkan saya poster tentang efek rumah kaca, atau saya adalah seorang siswa SMA diberikan tugas untuk membuat poster efek rumah kaca. Buatkan saya poster tersebut. Ini opsional ya, bisa kalian buat atau tidak, bisa kalian pakai yang tadi perintah tadi search atau tidak. Kalian bisa buat poster di situ. Atau misalnya buatkan saya poster tentang pola hidup sehat. Kayak anak PMR toh, anak PMR suruh buat poster tentang DORAS misalnya. Buatkan saya poster DORAS, isinya ini. Buatkan secara terperinci, bisa. Kalian masukkan di situ, baru tekan enter atau send, nanti akan diproses itu gambarnya. Cuma memang agak lama sih kita proses gambarnya itu. Bisa? Tapi disuruh login. Yes, Sir. Coba di HP-nya kalian, siapa yang sudah login di ChatGPT di HP? Ada yang sudah? Bintang sudah login ChatGPT di HP deh. Apa itu? Belum ada posternya baruannya itu. Sudah. Coba buka di HP-nya. Perintahnya tadi itu tidak seluruh itu. Buat perintah tadi buat poster, bisa itu. Oh, sudah hapus? Iya ada. HP-nya agak blank.
posternya. Ini isinya, ini teksnya ini bisa kalian copy, baru kalian masuk di Canva AI. Kalian copy teksnya di sini, baru kalian masuk di Canva AI. Setelah itu di Canva AI kalian ada fiturnya itu buat desain AI. Kalian ketik itu, klik itu, baru langsung masuk perintahnya kalian. Perintah yang sudah ada di ChatGPT tadi ini. Otomatis akan muncul gambar atau poster yang kalian inginkan. Bisa bentuk PPT, bisa bentuk poster, bisa bentuk tuh Insta Story, misalnya semuanya Story IG, WhatsApp dan sebagainya. Tergantung dari perintah yang kalian ajukan atau prompt yang kalian perintahkan di ChatGPT dan Canva AI. Gampang kan? Jadi kalau disuruh bikin poster, jangan lagi kalian saya tidak tahu saya tidak tahu bikin gambar. Tenang, kita punya ChatGPT atau Canva AI. Kalian buka Canva AI, baru kalian ketik, buatkan saya misalnya poster donor darah sukarela. Bisa dipakai untuk lomba PMR misalnya toh. Nanti akan muncul di situ. Kalau misalnya belum terlalu realistis gambarnya, bisa tambahkan, buatkan gambar yang lebih realistis atau lebih hidup. Bisa. Tanpa harus capek-capek bikin poster di Canva Canva manualnya. Dia bisa pakai AI, gampang kok pakai AI. Ada pertanyaan? Nah, punya kata sudah terproses posternya, tapi masih loading. Di ChatGPT itu pengalamannya saya memang agak lambat untuk muat poster. Yang cepat itu di Gemini. Kalau Gemini itu cepat. Gemini cepat memuat poster atau gambar. Tapi kalau ChatGPT dia sedikit agak lambat. Hanya prosesnya agak lama. Sudah. Ini dampak rumah kaca. Satya sudah berhasil buat poster tanpa harus pakai Canva atau pakai aplikasi edit lain. Bisa dilihat? Bisa dilihat tadi, bisa dilihat? Bisa. Ini adalah posternya Satya tanpa harus memakai Canva atau Photoshop atau CorelDRAW atau aplikasi edit apapun. Bisa di sini di ChatGPT. Ya? Bisa. Jadi kalian jangan lagi nanti kalau disuruh bikin poster atau disuruh bikin makalah atau PPT, atau tidak tahu susah. Tenang, kita punya ChatGPT. Asalkan digunakan secara baik ya, jangan disalahgunakan ChatGPT-nya. Oke, cukup sekian ya. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Ada yang simpulkan? Ada yang bisa simpulkan? Ya, silakan Satya. Kasih besar suaranya Satya. Dari materi yang tadi telah ditonton itu saya jadi mengetahui bahwa AI itu dia bermanfaat sekali dengan banyak kegunaan gitu kan. Sebelumnya saya hanya tahu AI itu dalam bentuk aplikasi. Aplikasi apa itu? Aplikasi seperti ChatGPT, Gemini dan lain sebagainya. Tapi setelah saya menonton video saya jadi mengetahui ternyata AI itu juga ada dalam kegiatan sehari-hari gitu, seperti fingerprint, Face ID, Iya. sama di Google Map itu Oh iya. ya. Itu saja dari saya. Oke, terima kasih Satya. Tepuk tangan untuk Satya. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Ya, silakan Kia. Kesimpulanku dari video tersebut
Kali sudah jelaskan tadi, kita silakan buat poster. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Bisa. Terima kasih ya. Bisa. Ada yang mau berpantun?